Halo semuanya. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan fungsi f dan fungsi g jika diketahuinya adalah f bundaran g dan g bundaran f. Nah, nanti setelah ini saya juga akan menjelaskan tentang konsep fungsi inverse. Nah, untuk ini adalah lanjutan dari komposisi kemarin, jadi kita langsung menuju ke contoh soal saja. Nah, ada dua tipe bentuk kayak gini. Nah, contoh pertama itu adalah jika diketahuinya f bundaran gx dan gx dan dicari fx. Nah, bagaimana sih cara mencari fx? Kita masuk ke contoh. Diketahui f bundaran gx-nya itu x kuadrat min 1. Gx-nya itu adalah x plus 3. Berapa nilai fx? Kalau ada bentuk soal seperti ini, kita jabarin dulu tentang f bundaran g-nya. Kita tahu bahwa f bundaran gx-nya itu kan x kuadrat min 1. Berarti f bundaran g kemarin apa? Fgx kan? Berarti kita punya fgx sama dengan x kuadrat min 1. Gx-nya itu kan x plus 3. Nah, gx sama dengan x plus 3. Taruh di sini. Nah, ini gimana caranya fx plus 3 itu jadi bentuk fx? Nah, fx plus 3 jadi bentuk fx itu kita misalkan aja. Misalkan x plus 3 itu sama dengan p. Berarti x-nya itu adalah p min 3. Nah, nanti p min 3 ini substitusikan ke bentuk x kuadrat min 1 atau dimasukkan aja. Berarti nanti bentuknya x-nya berubah jadi p min 3 kuadrat dikurangi 1. Nah, seperti ini. Nah, ini kan x-nya kan berubah jadi p min 3. Ini kan dimasukin jadi x-nya dimasukkan p min 3 kan jadinya kan p kan ini. Nah, ini juga dimasukkan p min 3. Berarti p min 3 kuadrat kurangi 1. Nah, setelah itu kita jabarin. P min 3 kuadrat itu kan P min 3 sama P min 3. Nah, lalu dikalikan aja P kali P berapa? P kali min 3 berapa? Min 3 kali P berapa? Min 3 kali min 3 berapa? Kan ketemunya adalah P kuadrat min 3P min 3P plus 9 dikurangi 1. Ini kan bisa disederhana ini. Min 3P min 3P kan min 6P. Berarti kita punya Fp-nya P kuadrat min 6P plus 8. Nah, setelah ketemu ini tinggal aja setelah. Jadi, yang kita cari adalah fx-nya. P-nya diganti x aja. Ketemunya adalah fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Oke, kita lanjutkan aja ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah jika diketahui f bundaran gx dan fx, sedangkan yang dicari adalah gx. Kita masuk ke contoh. Jika diketahui f bundaran gx-nya itu adalah 4x kuadrat plus 2x, fx-nya 2x plus 4, dan gx-nya yang kita cari. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan komposisinya dulu, f bundaran gx-nya. F bundaran gx-nya itu gimana? Ternyata f bundaran gx itu kan fgx, ya kan? Nah, konsep fgx itu kan g-nya disubstitusikan ke fx. Nah, kalau tadi itu kan yang dicari, itu kan yang di depan. Nah, sekarang yang dicari yang di dalam. Berarti kalau ini tinggal gx-nya dimasukkan langsung ke f atau disubstitusikan ke f aja. Berarti x yang ada di f ini itu nanti bakal berubah jadi gx seperti ini. Nah, ini kan tadi kan, ini kan gx-nya itu kan dari sini. X-nya ini diganti gx. X-nya ini diganti gx. Berarti kan 2gx plus 4 sama dengan 4x kuadrat plus 2x. Nah, setelah itu apa? Plus 4-nya kita pindah ruas jadi min 4. Nah, sama-sama dikurangi 4 kan. Nah, berarti setelah ini apa? Ini dibagi 2. Berarti nanti ini juga bakalan dibagi 2. Ya kan? Sebelah kanan juga dibagi 2. Berarti ketemunya 4x kuadrat plus 2x min 4. Bagi 2 ketemunya berapa? 2x kuadrat plus x min 2. Berarti gx-nya adalah 2x kuadrat plus x min 2. Nah, kalau yang diketahui G bundaran fx juga sama, definisikan dulu G fx-nya berapa, baru nanti tentukan apakah dia termasuk ke tipe 1 atau tipe sebelumnya, ataukah dia termasuk ke tipe ini. Nah, tadi kita udah belajar tentang bagaimana cara mencari fx dan gx jika diketahui f bundaran g dan g bundaran f. Sekarang kita akan masuk ke fungsi inverse. Sebelum kita masuk ke fungsi inverse, mari kita ingat kembali dulu konsep aljabar ini. Masih ingat gak ya? Kalau misalkan 2x plus 5 sama dengan y, berapakah nilai x-nya? Nah,
Berarti kan ini X-nya berapa? Jadi kan 2X sama dengan Y-5. Berarti X-nya sama dengan Y-5 per 2. Pasti masih ingat lah, ini sama aja kayak pelajaran SMP. Nah, kalau 3X plus 1 per 5 sama dengan Y, kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan, itu caranya gimana? Berarti tinggal X sama dengan 3X plus 1 sama dengan 5Y kan, 5-nya taruh di sini, berarti ketemunya 3X sama dengan 5Y min 1, terus sama-sama dibagi 3, ketemunya adalah X sama dengan 5Y min 1 per 3. Nah, pada dasarnya konsep inverse itu kayak ini. Nah, udah ketemu ini, berarti tinggal langsung F inverse X adalah. Nah, kita masuk ke konsep inverse-nya dulu. Nah, inverse itu dilambangkan dengan pangkat negatif 1. Tapi kita bacanya tidak boleh F pangkat negatif 1. Tidak boleh. Kalau misalkan fungsi itu ada pangkat negatif 1, kita baca apa? Fungsi inverse. Nah, suatu fungsi dikatakan mempunyai fungsi inverse jika fungsi tersebut adalah fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Berarti dia pasti mempunyai inverse. Nah, konsep fungsi inverse itu adalah misalkan fungsi Y sama dengan Fx, berarti Fx-nya kita sama dengan Y. Nah, kita ubahnya jadi gimana? Yang kedua, nah, selesaikan persamaan itu untuk variabel X, berarti dari Y-nya ini nanti dibuat ke dalam bentuk X sama dengan. Setelah itu, baru mengubah variabel Y dengan variabel X sehingga diperoleh F inverse X dengan variabel X. Berarti kita harus memenuhi semua ini supaya bisa mencari fungsi inverse. Kita masuk ke contoh ya. Fungsi F dari bilangan real ke bilangan real dinyatakan Fx sama dengan 3x plus 5. Berapakah inverse fungsinya? Berarti kan kita sama dengan Y dulu. Fx-nya kan 3x plus 5. Berarti kan Fx-nya kan kita samakan Y tadi. Berarti Y sama dengan 3x plus 5 atau 3x plus 5 sama dengan Y. Lalu kita akan membuatnya ke dalam bentuk X sama dengan, berarti kan ini kan plus 5, berarti kita kurangi 5 dari ruas kiri dan ruas kanan, berarti ketemunya adalah 3X sama dengan Y min 5. Setelah itu dari ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama bagi 3, berarti ketemunya adalah Y min 5 per 3. Berarti apa? F inverse X nya itu adalah X min 5 per 3. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui Fx sama dengan 2x plus 1 per x min 3, di mana x tidak boleh sama dengan 3. X tidak boleh sama dengan 3 ini hanya untuk syarat aja. Ini hanya untuk syarat. Nah, supaya di sini itu penyebutnya tidak boleh 0. Nah, berapakah inverse fungsinya? Kita mau mencari inverse fungsinya, berarti kan kita tahu bahwa Y sama dengan 2x plus 1 per x min 3. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, kita kan tahu bahwa X min 3 ini tinggal kita pindah ke sini. Berarti kan Y dalam kurung X min 3 sama dengan 2X plus 1. Dikalikan aja. Y-nya dikalikan X, terus Y-nya dikalikan min 3. Berarti kan ketemunya adalah YX min 3Y sama dengan 2X plus 1. Nah, ada dua variabel X-nya di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, semuanya kita pindah ke ruas kiri. Berarti ketemunya gimana? Ketemunya ini. YX sama dengan min 2X. YX min 2X sama dengan 3Y plus 1. Setelah ini kan sama-sama ada X di sini. Nah, kita manfaatkan sifat distributif. Dikeluarkan atau didistributifkan. Berarti ketemunya adalah X dalam kurung Y min 2 sama dengan 3Y plus 1. Nah, nanti X sama dengan 3Y plus 1 per Y min 2. Berarti nanti hasil akhirnya adalah F inverse X sama dengan 3X plus 1 per X min 2. Oke, kita masuk ke contoh 3. Bagaimana inverse jika bentuknya itu adalah fungsi kuadrat. Nah, diketahui Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Berarti kita misalkan dulu, berarti X kuadrat min 4X 4X diiras dulu, tambahkan. Kan kita punya X kuadrat min 4X plus 3
sama dengan Y. Nah, terus gimana? Terus kita pindah ruas dulu, berarti ketemunya adalah X kuadrat min 4X sama dengan Y min 3. Nah, setelah itu kalian harus tahu, kan di sini kan konsepnya itu kan kita harus hafal dulu tentang konsep A plus B kuadrat sama A min B kuadrat. Kalau A plus B kuadrat itu kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau A min B kuadrat kan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB. Nah, kita akan nanti gunakan konsep itu. Dimana di sini kan itu kan tengahnya kan min 4 nih. Min 4 itu kan sama aja kayak min 2 ditambah min 2. Ya toh? Nah, untuk mencari yang di sini, nah, itu kita kalikan aja. Min 2 kali min 2 berapa? Min 2 kali min 2 itu adalah 4. Berarti 4-nya kita taruh sini. Positif 4. Nah, karena di ruas kiri kita tambah 4, berarti di ruas kanan juga kita tambah 4. Nah, setelah itu, kita tahu bahwa X kuadrat min 4X plus 4, jika kita faktorkan, itu bentuknya adalah X min 2 dikuadratkan. Atau supaya kalian nggak bingung, tinggal lihat dari sini aja. Ini kan min 2. Berarti ini X min 2 dikuadratkan. Berarti sama dengan Y plus 1. Nah, lawan dari kuadrat itu kan akar. Berarti kan X min 2 sama dengan akar Y plus 1. Nah, diingat ya, kalau misalkan bentuknya akar, itu harus ada plus minusnya, pasti. Nah, setelah itu apa? Oh, ternyata X-nya berapa? Oh, X-nya itu adalah 2 plus minus akar Y plus 1. Nah, setelah itu berapa F inverse-nya? Tinggal kita inverskan aja. F inverse X-nya itu sama dengan 2 plus minus akar X plus 1. Nah, ini jawabannya. Sekarang yang terakhir, saya sudah membuat 2 buah soal. Silahkan dikerjakan. Soal pertama itu mencari fx dan gx jika diketahui f bundaran gx dan f bundaran gx dan fx. Nah, yang kedua itu menentukan inverse suatu fungsi.